Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Kata-Kata Hikmah. Berikut akan disampaikan keistimewaan bulan Rajab serta amalan-amalan yang dianjurkan di bulan tersebut. Dalam satu tahun ada 12 bulan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat ke-12 yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah ada 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu padanya atau pada bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam satu tahun ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan ke-7 menurut penanggalan bulan Hijriyah. Lalu kenapa bulan Rajab disebut bulan haram? Sebelum kita mengetahui tentang keutamaan bulan Rajab, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bulan haram dan mengapa bulan Rajab adalah salah satunya. Al-Qadi Abu Ya'la rahimahullah, beliau berkata, dinamakan bulan haram karena ada 2 makna. Yang pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan. Orang-orang jahiliyah pun meyakini demikian. 2, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan yang lainnya, karena mulianya bulan itu. Demikian pula pada saat itu sangatlah baik untuk melakukan amalan ketaatan. Jadul Masir, tafsir surat At-Taubah ayat 36. Keutamaan bulan Rajab. Rajab adalah salah satu bulan yang istimewa di dalam Islam. Di bulan ini terdapat banyak keberkahan dan keutamaan sehingga dapat diisi dengan melakukan berbagai amal soleh. Berikut keutamaan bulan Rajab. 1. Bulan Ashurul Hurum. Dalam Islam terdapat 4 bulan yang mulia atau Ashurul Hurum. Salah satunya adalah bulan Rajab. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-36. Disebut di bulan haram karena bulan-bulan tersebut terdapat larangan untuk berperang. Adapun bulan Ashurul Hurum yaitu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. 2. Terjadinya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan perjalanan ke langit pada Isra Mi'raj Rasulullah SAW menerima perintah solat 5 waktu yang beliau dapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala setelah diangkat ke langit. Peristiwa tersebut terjadi pada malam 27 Rajab. 3. Terdapat peristiwa penting yang terjadi pada bulan Rajab. Keutamaan bulan Rajab selanjutnya adalah sebagai bulan yang memiliki peristiwa-peristiwa penting dalam Islam. Selain peristiwa Isra Mi'raj atau diwajibkannya ibadah sholat pada bulan Rajab, sejumlah kejadian penting yaitu: pertama, Sayyidah Aminah binti Wahab mulai mengandung Nabi Muhammad. 2. Imam Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW, lahir pada tanggal 13 Rajab. 3. Perang Tabuk terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijrah. Perang ini menunjukkan keteguhan dan ketabahan umat muslim dalam menghadapi tantangan. 4. Wafatnya Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi Muhammad. 5. Wafatnya Imam Syafi'i pada bulan Rajab tahun 204 Hijrah dalam usia 54 tahun. 6. Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan Baitul Maqdis Palestina pada tanggal 27 Rajab
Hijriah. 4. Dilipat gandakannya pahala. Amalan dan rangkaian ibadah yang dilakukan saat bulan Rajab akan mendapatkan pahala yang berlipat. Hal ini sebagaimana penjelasan Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya yang memiliki arti sebagai berikut. Amal solih lebih agung atau lebih besar pahalanya di dalam bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sedangkan zalim pada bulan tersebut juga lebih besar dari zalim di dalam bulan-bulan selainnya. Imam Al-Baghawi, Ma'lumatut Tanzil, Tafsirul Quran, Beirut Darul Ihya At-Turas, cetakan keempat, 1417 Hijrah atau 1997 Masehi, juz 4 halaman 44. Selain itu, dosa dan seluruh perbuatan maksiat yang kita lakukan juga akan mendapatkan balasan yang berlipat. Jadi sebaiknya menjaga diri kita dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustajab saat berdoa. Berdoa di bulan Rajab itu termasuk doa mustajab, terutama pada saat malam 1 Rajab, sebagaimana dijelaskan dalam kitab menurut Imam Syafi'i, beliau pernah berkata, telah sampai kepada kami bahwa ada 5 malam yang akan mustajab doanya. Salah satunya adalah malam pertama dari malam bulan Rajab. 6. Bulan sedekah. Rajab dikenal sebagai bulan sedekah. Bersedekah di bulan Rajab akan mendapatkan pahala dan dijauhkan dari api neraka. Dalam satu hadis sebagaimana dilansir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sebuah istana di surga bagi yang bersedekah di bulan Rajab. 7. Haram untuk berperang. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bulan Rajab termasuk Ashurul Hurum, bulan Hijriah yang masuk dalam bulan haram terdapat larangan untuk berperang. Hal ini karena umat Islam di masa lalu sangat menghormati bulan ini sehingga tidak boleh ada pertikaian. Selain itu, bulan Rajab mendapat julukan lain yaitu Al-Asham atau artinya yang tuli, serta disebut juga bulan yang dinamai dalam hal ini. Pada bulan ini tidak terdapat suara senjata dan pasukan perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan larangan perang suci pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijrah, kecuali untuk melindungi diri dari musuh. Pada momen ini terjadi penyebaran Islam dengan cara damai. Amalan di bulan Rajab. Mengingat banyaknya keistimewaan dan keutamaan bulan Rajab, sebaiknya kita mengisinya dengan ibadah dan berbagai amalan yang mendatangkan pahala. Banyak umat Islam yang menjadikan bulan Rajab sebagai waktu untuk berlatih sebelum memasuki bulan Ramadan. Amalan-amalan tersebut meliputi berdoa, saum, salat, sedekah, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah amalan dan ibadah yang dianjurkan selama bulan Rajab. Membaca doa di bulan Rajab. Pada bulan Rajab ada doa yang biasa diungkapkan dan populer di kalangan kaum muslimin, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban balighna Ramadan, yang artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sa'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Doa ini diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yang diriwayatkan pula oleh Imam Al-Baihaqi, yang mengambil dari satu jalur yaitu sahabat Anas bin Malik. Namun perlu diketahui bahwa hadis tersebut menurut sebagian ulama hadis berstatus dhaif atau lemah karena terdapat kelemahan pada salah satu sanad atau rawinya, sehingga ada yang meninggalkannya. Namun ada juga sebagian ulama yang membolehkan menggunakan sebagai motivasi dalam beramal. Mengisi hari dengan salat pada bulan yang baik ini, yaitu bulan Rajab, sebaiknya disarankan untuk memperbanyak amalan sholat sunnah, sholat yang dilakukan dan sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
tanpa harus menambah-nambah amal ibadah sholat sunnah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Antara sholat sunnah yang dianjurkan dan dicontohkan Nabi adalah sholat sunnah rawatib sebagai pendamping sholat fardu, sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Puasa sunnah Rajab. Selama bulan Rajab, Rasulullah SAW mengamalkan puasa sunnah. Puasa sunnah di bulan Rajab dilakukan di hari-hari yang utama, yaitu pada saat puasa Senin dan Kamis, atau puasa sunnah Ayyamul Bid tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya, atau puasa Daud yaitu puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Atau juga pada bulan Rajab ini bisa dimanfaatkan untuk mengganti saum Ramadan kita yang pada saat bulan Ramadan ada yang harus diqodho. Demikianlah saum sunnah pada bulan Rajab yang dicontohkan oleh Nabi tanpa menambah-nambah saum yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Amalan selanjutnya pada saat bulan Rajab adalah berzikir. Amalan di bulan Rajab ini adalah memperbanyak zikir. Amalan ini merupakan cara sederhana untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus untuk membuat hati kita lebih tentram. Selanjutnya, amalan yang bisa kita lakukan pada saat bulan Rajab adalah memperbanyak istighfar. Selama bulan Rajab, Anda juga dianjurkan untuk beristighfar, sebab dengan beristighfar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Demikianlah telah disampaikan keutamaan bulan Rajab serta amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada bulan tersebut. Semoga bermanfaat.